masih semangat belajar ya? Nah, kita udah belajar banyak nih tentang definisi konflik sosial, macam-macam bentuk konflik sosial, dan juga faktor-faktor penyebab konflik sosial. Sekarang kita akan belajar tentang resolusi konflik. Apa itu resolusi konflik? Ya, itu adalah merupakan suatu upaya penyelesaian konflik untuk mencapai suatu perdamaian sosial. Resolusi konflik dapat dilakukan dengan berbagai macam cara loh. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah koersi. Koersi merupakan suatu bentuk akomodasi yang sifatnya paksaan. Jadi, pihak yang lebih kuat akan mendominasi dan memaksakan keputusannya kepada pihak yang lebih lemah. Contohnya adalah karyawan. Meskipun dia tidak sepakat dengan keputusan atasannya, namun dia tetap harus mematuhinya. Yang kedua adalah kompromi. Merupakan bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terkait konflik saling mengurangi tuntutannya untuk mengurangi ketegangan dan juga untuk mencapai suatu keputusan. Contohnya adalah ketika terjadi konflik antara pengusaha dan klien. Klien protes karena merasa pesanannya tidak sesuai dengan harapan, namun pengusaha sudah merasa memberikan yang terbaik. Kemudian, agar konflik tidak berlanjut, pengusaha mengurangi harga dan kemudian klien bersedia untuk menerima pesanan tersebut. Yang ketiga adalah arbitrasi. Arbitrasi merupakan suatu bentuk kompromi yang menggunakan orang ketiga sebagai wasit atau pengambil keputusan. Contohnya adalah ketika dua orang warga berkonflik, kemudian ketua RT menjadi penengah dan mengambil keputusan yang adil yang harus ditaati oleh kedua pihak yang berkonflik. Yang keempat adalah mediasi. Mediasi merupakan suatu bentuk akomodasi yang mirip dengan arbitrasi, namun pihak ketiga di sini bersifat netral, hanya menjembatani musyawarah dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan. Contoh, Dona dan Doni merupakan teman dekat, namun sudah beberapa hari saling diam dikarenakan suatu permasalahan. Kemudian, Dian mengajak Dona dan Doni berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kelima adalah konsiliasi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang menekankan pada mempertemukan tuntutan atau kehendak dari masing-masing pihak yang berkonflik agar mencapai suatu kesepakatan atau keputusan dan apa yang menjadi tuntutan konflik dapat diselesaikan. Contohnya, dua orang saudagar saling bersengketa. Mereka terus berseteru padahal tidak pernah bermusyawarah, hingga ingin saling menuntut dan melaporkan. Kemudian kepala desa melakukan konsiliasi dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyampaikan tuntutannya masing-masing dan kemudian mencapai suatu kesepakatan. Yang keenam adalah toleransi, merupakan suatu bentuk akomodasi untuk mengurangi atau menghindari konflik dengan adanya kesadaran dari masing-masing individu atau kelompok untuk saling menghargai adanya perbedaan. Contohnya, ketika bulan puasa, orang-orang yang tidak berpuasa bertoleransi dengan cara tidak makan dan minum di tempat umum. Yang ketujuh adalah stalemet, bentuk akomodasi di mana posisi masing-masing pihak yang bertikai atau berkonflik sama-sama kuat atau seimbang sehingga konflik tidak berlanjut. Contohnya, pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua pengendara motor, namun pada dasarnya mereka sama-sama salah sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Untuk itu, mereka memilih untuk berdamai dan tidak melanjutkan konflik. Resolusi konflik yang terakhir adalah adjudikasi, merupakan upaya penyelesaian konflik apabila seluruh upaya akomodasi telah dilakukan namun tidak membuahkan penyelesaian atau kesepakatan, sehingga penyelesaian perkara diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah semua kasus yang berakhir di pengadilan, seperti kasus korupsi, pembunuhan, perceraian, dan lain sebagainya.